Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Willy Abdillah MSc, yang terhormat para dosen penguji, perkenalkan, saya Fauzan Rahmadia Putra, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Change Management pada PT ASDP Indonesia Ferry Persero dalam transformasi menjadi Global Standard Company di industri kapal penyeberangan dan pelabuhan penyeberangan. Adapun yang menjadi latar belakang atas hal tersebut bahwa ASDP sebagai badan usaha pelabuhan dan badan usaha angkutan penyeberangan dengan market share terbesar yaitu 40,61% berperan penting dalam industri angkutan penyeberangan yang menjadi hal krusial bagi pendorong pemerataan pertumbuhan di seluruh Indonesia. Jika kita lihat berdasarkan angka, di tahun 2023 jumlah penumpang yang diangkut dan diakomodir oleh PT SDP sejumlah 45,6 juta, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 47,2 juta penumpang. Begitu juga kendaraan, di mana semula 13,1 juta kendaraan menjadi 13,6 juta kendaraan. Perkembangan mobilitas masyarakat dengan memanfaatkan perairan meningkat dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata di seluruh Indonesia. ASDP sebagai salah satu perusahaan angkutan penyeberangan memiliki keunikan, yaitu selain sebagai operator penyeberangan, dia juga sebagai selaku operator pelabuhan. Secara milestone terakhir yang dilakukan oleh SDP, mulai dari pengembangan atas Hotel Merorah di Labuan Bajo, kemudian di tahun 2022 itu juga melakukan akuisisi berupa ekspansi bisnis dan di tahun 2023 membangun yang dinamakan Bakauheni Harbor City atau BHC. Adanya rencana merger dari Kementerian BUMN di tahun 2024 menjadi pemicu utama atas perlunya dilakukannya transformasi di ASDP. Sehingga pada akhir tahun 2024, rencana itu juga direalisasi dengan adanya perombakan dalam hal kaitannya struktur di ASDP, di mana di salah satu struktur yang ada di direktoratnya berubah menjadi Direktorat Operasi dan Transformasi. Kemudian seperti kita ketahui, ASDP pada tahun 2022 dan 2023 mencapai puncak atas laba yang diterima secara korporasi. Berdasarkan data internal, tapi di tahun 2025, PT ASDP Indonesia Ferry Persero mengalami penurunan kaitannya pada sisi laba sejumlah 447 miliar rupiah. Artinya jika kita korelasikan dengan tahun 2023, pada tahun 2024, PT SDP Indonesia Ferry Persero mengalami penurunan laba sebesar 30%. Jika kita tarik dengan pendekatan The Sigmoid Curve yang disampaikan oleh Handi di tahun 1994, bahwa permodelan ini dikatakan bahwa ketika suatu proses mengalami puncak dan mengalami penurunan di pada poin B, maka pada saat itulah diperlukannya change management atau transformasi bagi suatu korporasi. Adapun rumusan masalah dan pertanyaan penelitian pada tesis ini, yaitu rumusan masalahnya adalah PT Stephen Jeffrey Persero saat ini sedang dalam tahap decreasing performance. Peningkatan services dalam bentuk layanan eksekutif di Merak Bakauheni yang didukung dengan sales strategi yaitu IFCS merupakan puncak SDP pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada rentan 5 tahun terakhir, PT SDP Indonesia Ferry Persero terlalu berfokus pada lintasan Merak Bakauheni yang secara kontribusinya hingga 43% atas total pendapatan usaha dengan tidak melakukan peningkatan jumlah armada komersial dan secara umur hingga saat ini rata-rata skala nasional yaitu 25 tahun. Transformasi sudah dilakukan dari sisi core yaitu digitalisasi di 45 pelabuhan termasuk sisi finance, yaitu penggunaan SAP dan sebagainya. Namun hal itu belum menyeluruh termasuk pada sisi sales dan marketing strategi, serta budaya kerja. Hal tersebut mengakibatkan ASDP tertinggal dari sisi agility dalam respon kebutuhan demand
sehingga jika tidak dilakukan transformasi saat ini, maka akan terjadi penurunan posisi market leader di industri ferry. Pertanyaan penelitian yang digunakan saat ini adalah ada dua. Yang pertama, bagaimana tingkat kesiapan karyawan PT SDP Indonesia Ferry Persero untuk melakukan transformasi menjadi global standard company? Yang kedua, strategi change management PT SDP Indonesia Ferry Persero untuk menjadi global standard company di industri penyeberangan ferry dan pelabuhan penyeberangan ferry. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengukur tingkat awareness, desire, knowledge, ability, dan reinforcement di kalangan karyawan PT SDP Indonesia Ferry Persero atas perubahan struktur organisasi yang terjadi hingga tujuan menjadi global standard company di industri. Yang kedua, menyusun strategi change management PT SDP Indonesia Ferry Persero terhadap perubahan struktur organisasi yang terjadi hingga tujuan menjadi global standard company di industri penyeberangan ferry dan pelabuhan penyeberangan ferry. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan kajian mendalam yang dapat digunakan oleh korporasi untuk mengetahui tingkat kesiapan dan dukungan karyawan secara terukur sehingga dapat merumuskan strategi change management yang efektif. Yang kedua, memberikan tambahan pengetahuan mengenai manajemen strategis dan dapat menjadikan referensi atas penelitian selanjutnya. Adapun lingkup penelitian ini berlokasi di PT STP Indonesia Persero Jakarta Pusat dengan menggunakan data basis tahun buku tahun 2024 dengan ruang lingkupnya yaitu analisis pada 5 elemen ADKAR yaitu awareness, desire, knowledge, ability, dan reinforcement dengan tujuan memetakan strategi change management pada transformasi yang akan dilakukan oleh PT SDP Indonesia Ferry Persero. Yang menjadi utama atas landasan teori tersebut adalah The ADKAR Model, di mana model ADKAR ini dikembangkan oleh Jeff Hyatt dari Prosti sebagai kerangka untuk melakukan pengelolaan perubahan pada level individu dalam organisasi, yang artinya perubahan organisasi hanya akan berhasil jika setiap individu yang terpengaruh oleh perubahan tersebut dapat berubah dengan sukses. Adapun model ADKAR ini terdiri atas 5 elemen, yaitu yang pertama awareness, yang merupakan tingkat pemahaman individu tentang mengapa perubahan perlu dilakukan. Kedua, desire, berupa kemauan dan komitmen individu untuk berubah. Ketiga, knowledge, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan individu untuk menjalani perubahan. Keempat, ability, kemampuan atau kompetensi individu untuk berubah. Dan terakhir, yaitu reinforcement, upaya untuk memastikan perubahan telah dilakukan. Dari 5 itu, maka perlu adanya communication, sponsorship, coaching, resistance management, dan training untuk peningkatan atas masing-masing elemen. Dengan kerangka penelitian ini, di mana kita melakukan inputting data berupa kuesioner disebar di masing-masing direktorat, kemudian merumuskan strategi change management dengan melakukan wawancara terstruktur dengan manajemen puncak, baik berupa vice president hingga direktur, hingga menerbitkan rekomendasi change management berdasarkan ADKAR model. Atas itu, kuesioner pun disebar dengan 20 pertanyaan, di mana 20 pertanyaan tersebut representatif atas 5 elemen ADKAR, di mana di dalam pertanyaan tersebut juga terdapat skala pengukuran, mulai sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Adapun komposisi responden terdiri atas 3 jabatan, yaitu Vice President, Manager, atau fungsional hingga staff. Berdasarkan hasil kuesioner yang ada, diperolehlah Change Readiness Index dengan hasil CRI secara keseluruhan mulai dari awareness hingga reinforcement lebih dari standar, yaitu di rentan 4,22 hingga 4,63. Namun, terdapat beberapa poin yang perlu dilakukan pengembangan, yaitu dua hal. Yang pertama, dengan nilai terendah 4,22 dari sisi knowledge, artinya atau mengindikasikan bahwa meskipun keinginan berubahnya sangat tinggi, namun perlu ada pemahaman teknis yang ditingkatkan, termasuk juga kapasitas kognitif untuk mendukung perubahan. Yang kedua, ability. Memang ability merupakan tahapan selanjutnya dari sisi knowledge, sehingga nilai tersebut pun juga nomor 2 terendah di bawah dengan nilai 4,33. Yang dalam cakupan ini, ketika desainnya juga cukup kuat, kaitannya dengan teknik, maka diperlukan adanya peningkatan, meskipun yang disebabkannya adalah keterbatasan alat kerja
tidak meretani keterampilan serta proses kerja lama yang masih bertahan. Atas hal-hal tersebut, secara detail di masing-masing level, mulai dari awareness, desire, knowledge, ability, dan reinforcement adalah sebagai berikut. Di mana di masing-masing direktorat memiliki nilai terlemahnya masing-masing, namun yang menjadi catatan pada nilai di bawah standar adalah sisinya knowledge, ability, yaitu dimiliki oleh Direktorat Teknik dan Fasilitas, dan reinforcement terendah ada di Direktorat SDM. Secara roadmap, change management dari atas strategi transformasi yang nantinya akan dilakukan SDP atas masing-masing elemen mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2026. Dari sisi awareness, strateginya adalah melakukan mapping hingga leadership talk serta integrasi media internal. Ini diharapkan seluruh elemen di SDP terdapat peningkatan awareness. Kemudian desire, mulai dari pelibatan karyawan di semua level sebagai co-creator, kemudian integrasi, desire dalam mengukurkan kinerja, hingga ada satu ritual yang dilakukan oleh SDP, yaitu OSOMOS, di mana mulai dari kantor pusat hingga cabang melakukan inovasi, dan itu disebarkan di semua elemen. Dari sisi knowledge, mulai dari pemetaan kapabilitas, transformation curriculum dan learning pathway, kemudian formation of knowledge office, hingga program peer-to-peer learning yang dilakukan dalam waktu 6 bulan. Dari sisi knowledge ini, secara rentan mulai di tahun 2026 dilakukan peningkatan ability, mulai dari rotasi jabatan, karena diketahui bahwa rotasi jabatan ini diperlukan untuk meningkatkan agility dari masing-masing karyawan untuk tidak terpaku pada satu posisi saja, hingga coaching dan delegasi progresif di setiap level. Kemudian, dari sisi reinforcement, berupa reward dan recognition berbasis kinerja transformasi, ini pendekatannya dengan digital yang dikorelasikan dan dihubungkan dengan Darwin Box, kemudian digitalisasi recognition, kemudian integrasi perubahan KPI, program exposure peluang, pengembangan untuk high achiever, hingga review kembali siklus akar serta sustainability loop yang ada di ISTP. Adapun kesimpulan dari hasil penilaian ini terdapat 5 poin. Yang pertama, transformasi organisasi, di mana transformasi ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis model ADKAR mampu memetakan kesiapan dan kebutuhan perubahan. Penguatan-penguatan atas masing-masing elemen, mulai dari awareness, desire, serta knowledge ability, dan reinforcement menjadi sangat perlu di dalamnya. Kaitannya dengan hal ini, terutama pada knowledge and ability, perlu adanya pengelolaan sistem learning pathway, exposure praktik nyata, hingga membentuk learning ecosystem yang berjalan selaras antara struktur pelatihan, rotasi kerja OJT, hingga coaching dan sebagainya. Demikian pemaparan tesis yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, namun saya berharap hasilnya dapat memberikan kontribusi nyata, baik dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, maupun praktik di lapangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.